Apakah benar bahwa bila kita lupa membayar hutang, maka nantinya hidup kita akan jadi sial? Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Beberapa waktu yang lalu, saya menerima pertanyaan tentang apakah benar bahwa bila kita lupa membayar hutang, maka nantinya hidup kita akan jadi sial. Itulah yang kali ini akan kita bahas. Namanya hidup, cobaan itu wajar. Tetapi ketika cobaan ini datang bertubi-tubi, belum selesai satu masalah, sudah muncul masalah lain, maka mulailah kita merasa bahwa ada yang tidak wajar. Inilah yang kita sebut dengan kesialan, nasib buruk, atau disebut juga sengkolo. Nasib buruk ini secara umum disebabkan oleh selubung energi negatif yang mengelilingi diri kita, menjadikan penampilan kita nampak kusam. Entah mengapa orang merasa tidak senang di dekat kita, tidak kerasan, atau bahkan membenci tanpa alasan. Dari mana datangnya selubung energi negatif ini? Ada beberapa sumber, termasuk dari pikiran buruk kita sendiri, bawaan lahir kita, perbuatan sia-sia, atau bisa juga dari karma perbuatan masa lalu kita. Lupa membayar hutang atau tidak membayar hutang adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain. Jadi adakah kemungkinan bahwa tidak ikhlasnya orang ini kemudian mendatangkan nasib buruk bagi kita? Tentu saja ada. Karena kita tidak memberikan sesuatu terhadap seseorang, padahal sesuatu itu adalah haknya. Kalau dalam Hasanah Kejawen disebutnya sengkolo sambit, hidup sial karena lupa membayar hutang. Jadi hari ini kita meminjam uang, lalu sengaja tidak dibayar, lain kali hidup kita jadi sial. Selalu menghadapi kesusahan yang tidak berkesudahan. Sebabnya namanya hutang, ya memang harus dibayar lunas. Beda ceritanya kalau kita minta tidak perlu dikembalikan. Nah, kalau sudah terlanjur begini lalu bagaimana? Bagaimana kalau kita sudah terlanjur menghadapi begitu banyak kesialan karena hutang yang dulu lupa kita bayar? Langkah pertama ya tentu saja hutangnya ini perlu kita lunasi dulu. Kita cari orangnya dan kita bayarkan hutang kita. Kalau misalnya orang ini sudah lupa, ingatkanlah dan tetap bayarkan hutang ini. Kalau misalnya orang ini dicari tidak bisa, sudah hilang kontak, tetap upayakanlah dulu. Carilah dulu. Dan jika orangnya sudah meninggal, bayarkanlah kepada anak atau keluarganya. Sekiranya dicari benar-benar tidak bisa, keluarganya pun tidak ada, maka jalan terakhir adalah menyedekahkan uang ini atas nama orang yang bersangkutan. Intinya, uang yang pernah dipinjam tetap harus dikembalikan. Itu langkah pertamanya. Langkah keduanya, bila memang nasib buruk ini sudah terlanjur menjadi, karena sudah dibiarkan berlarut-larut selama sekian tahun, maka Anda perlu diruat juga untuk menghilangkan hawa buruk yang sudah terlanjur ada. Ruat artinya lepas. Diruat artinya dilepaskan atau dibersihkan dari hawa buruk yang menyebabkan kesialan itu tadi. Cara paling mudah untuk melakukan ruatan adalah dengan menggunakan garam pangruat. Garam pangruat merupakan garam bertuah yang secara khusus dimaksudkan sebagai sarana buang sial untuk membersihkan diri kita dari energi negatif yang menyebabkan nasib buruk. Caranya, garam ini dibantu diritualkan dulu sesuai nama dan tanggal lahir Anda, baru setelah itu Anda campurkanlah ke dalam air dan digunakan untuk mandi, agar dapat membersihkan selubung energi negatif itu tadi. Bagi Anda yang ingin melakukan ruatan dengan garam pangruat, bisa hubungi nomor yang tertera di layar, perkenalkan diri Anda, dan sampaikan keinginan Anda untuk melakukan ruatan. Selanjutnya akan kami bantu sebaik mungkin. Harapannya semoga lekas membaik dan dimudahkan untuk seterusnya dalam segala hajat. Kurang lebihnya demikianlah dapat saya sampaikan seputar kesialan yang terjadi karena lupa membayar hutang. Semoga memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.